Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah lama berjalan dalam kerangka kerja sama regional, keamanan, dan perdagangan. Namun, dinamika geopolitik global yang terus berubah, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, telah memberikan tantangan baru bagi hubungan kedua negara. Salah satu kekhawatiran yang mengemuka adalah kemungkinan meningkatnya pengaruh Rusia di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yang memicu keprihatinan dari Canberra. Dalam beberapa bulan terakhir, Australia dilaporkan meminta klarifikasi dari Indonesia terkait hubungan strategisnya dengan Rusia, menyoroti kekhawatiran tentang potensi gesekan antara Sekutu Barat dan negara-negara netral di kawasan Indo-Pasifik. Permintaan penjelasan ini bukan tanpa sebab. Rusia, meskipun secara geografis jauh dari Asia Tenggara, tetap menjadi pemain global dengan kepentingan yang berkembang di kawasan ini, terutama dalam bidang pertahanan, energi, dan diplomasi non-blok. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di jantung Indo-Pasifik, memiliki hubungan historis dan pragmatis dengan Rusia. Sejak era Soekarno, hubungan ini telah terbentuk dalam konteks kerjasama militer dan teknologi. Meski sempat meredup di era Orde Baru, hubungan bilateral ini kembali menguat setelah era reformasi, seiring kebijakan luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia. Menurut data Kementerian Luar Negeri Indonesia, kerjasama Indonesia-Rusia mencakup sejumlah bidang penting, termasuk pembelian alat utama sistem persenjataan, alutsista. Pada 2018, Indonesia menandatangani kontrak untuk pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia senilai sekitar USD 1,14 miliar. Meski akhirnya tertunda karena tekanan sanksi dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang CA-ATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, kontrak ini menunjukkan niat Indonesia untuk menjaga diversifikasi sumber persenjataan. Di sisi lain, Australia, sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan, memandang perkembangan ini dengan kewaspadaan. Australia khawatir bahwa kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia dapat melemahkan kohesi di antara negara-negara mitra strategis yang mendukung tatanan internasional berbasis aturan, rules-based international order. Dalam berbagai pernyataan, pejabat Australia telah menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam kebijakan luar negeri negara-negara kawasan, terutama dalam konteks konflik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung. Bagi Canberra, setiap indikasi bahwa Indonesia mungkin terlalu dekat dengan Rusia bisa berdampak pada stabilitas kawasan dan memperumit hubungan trilateral Australia-Indonesia-AS. Dalam pertemuan bilateral terbaru yang berlangsung pada awal 2025, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong secara diplomatis menyampaikan keprihatinan tentang sikap Indonesia terhadap Rusia, termasuk bagaimana Indonesia merespons perkembangan terbaru di Ukraina dan posisi di forum-forum multilateral seperti G20 dan ASEAN. Meskipun Indonesia secara konsisten menyatakan komitmennya terhadap netralitas dan mendukung penyelesaian damai atas konflik Rusia-Ukraina, Australia tetap meminta klarifikasi lebih lanjut tentang sejauh mana komitmen Indonesia untuk tidak mendukung secara tersirat agresi Rusia. Di sisi lain, Indonesia menghadapi dilema strategis yang kompleks. Sebagai negara berkembang dengan kebutuhan pertahanan yang besar namun anggaran terbatas, Rusia menjadi mitra yang menguntungkan dari segi harga dan fleksibilitas dalam transfer teknologi. Selain itu, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya dengan tidak terlalu bergantung pada blok barat maupun timur. Dalam konteks ini, hubungan dengan Rusia merupakan bagian dari upaya diversifikasi mitra strategis yang juga mencakup China, India, dan negara-negara Timur Tengah. Namun, tekanan dari negara-negara barat, termasuk Australia, menjadi semakin nyata. Pada 2024, data dari Lembaga Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, SIPRI, menunjukkan bahwa impor senjata dari Rusia oleh Indonesia mengalami penurunan signifikan dibandingkan dekade sebelumnya. Ini sebagian besar dipengaruhi oleh tekanan, sanksi, dan kecenderungan Indonesia untuk menjalin kerja sama lebih erat
dengan negara-negara NATO dalam pelatihan militer dan modernisasi sistem pertahanan. Meskipun demikian, hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Rusia tetap dijaga. Di tingkat domestik, isu ini juga menjadi perhatian kalangan pengamat dan masyarakat sipil. Beberapa analis kebijakan luar negeri menilai bahwa Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menjaga persepsi internasionalnya, terutama karena posisinya sebagai pemimpin regional. Di satu sisi, Indonesia ingin menegaskan kedaulatannya dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Di sisi lain, hubungan yang terlalu dekat dengan negara yang sedang dikenai sanksi internasional dapat mengancam citra netralitasnya dan membuka celah bagi tekanan geopolitik. Australia, sebagai tetangga, terdekat sekaligus mitra dagang penting Indonesia, juga memiliki kepentingan besar dalam menjaga kestabilan kawasan. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Australia mencapai AUD 20 miliar pada 2023, meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Kedua negara juga terikat dalam kerja sama pendidikan, energi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kekhawatiran Australia terhadap pengaruh Rusia bukan hanya persoalan politik, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya di kawasan Indo-Pasifik. Dalam menghadapi tekanan semacam ini, diplomasi Indonesia harus semakin cermat. Menjawab permintaan penjelasan dari Australia, Indonesia menegaskan kembali posisinya untuk tidak berpihak dalam konflik global, serta menyerukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB, termasuk integritas wilayah dan kedaulatan negara. Jakarta juga menyampaikan bahwa kerjasama dengan Rusia tidak dimaksudkan untuk mendukung agresi militer, melainkan murni atas dasar kepentingan nasional dan prinsip saling menguntungkan. Situasi ini mencerminkan realitas baru dalam hubungan internasional, di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia berada di tengah tarik-menarik kekuatan besar dunia. Bagi Indonesia, menjaga hubungan baik dengan semua pihak sembari tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah tantangan yang kian kompleks di tengah polarisasi global. Sementara itu, Australia akan terus mengamati dengan seksama setiap manuver diplomatik Indonesia guna memastikan bahwa kepentingan regional tetap sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan strategis Barat. Indonesia semakin mengintensifkan hubungan strategis dengan Rusia, misalnya kunjungan tinggi rendah para menteri pertahanan, serta rencana pembelian alutsista, sebagai bagian dari diplomasi multifaktor. Foto pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu, Jakarta, Feb 2025, menggambarkan kedekatan ini. Menurut pengamat seperti Emil Afdaliani, langkah Indonesia, Malaysia, Vietnam tersebut sejalan dengan upaya mendiversifikasi pasar dan pusat kekuatan di luar biner antara Washington dan Beijing. Dalam praktiknya, Indonesia telah meminta izin membeli lebih banyak senjata Rusia untuk 2025-2030 guna diversifikasi persenjataan sambil menjaga status non-blok. Analis keamanan Khairul Fahmi menyatakan Jakarta kemungkinan akan fokus pada pembelian senjata yang tidak terlalu sensitif secara politis, misal kendaraan lapis baja dan sistem pertahanan jarak pendek, sementara penundaan pembelian jet, tempur atau rudal canggih dilakukan untuk meminimalkan dampak geopolitik. Dengan kata lain, Indonesia menegaskan mengembangkan kerja sama militer ekonomi dengan Moskow tanpa terjebak dalam blok adu kekuatan. Pandangan negara-negara ASEAN terhadap kedekatan Indonesia-Rusia sangat beragam. Beberapa anggota tradisional pro-Rusia atau netral, seperti Vietnam, Laos, dan juga Thailand, mempertahankan sikap tidak memihak dalam konflik Ukraina. Sebaliknya, negara-negara pro-Barat seperti Singapura dan Filipina secara terbuka mengutuk invasi Rusia dan menaati sanksi Barat. Di tengah pola ini, Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengambil langkah pragmatis dengan mendaftarkan diri menjadi mitra BRICS, blok ekonomi yang dipimpin Rusia dan Tiongkok, pada akhir 2024. Para pejabat negara-negara tersebut menegaskan bahwa keanggotaan BRICS tidak akan memengaruhi hubungan dengan dunia Barat.
Dengan kata lain, ASEAN tidak homogen. Ada negara lama bersahabat dengan Rusia yang cenderung mendekat, misalnya Vietnam, Laos, Indonesia, Malaysia, Thailand, sementara yang lain memilih menyeimbangkan kepentingan dengan Amerika Serikat dan mitra barat lainnya. Para pengamat menyarankan Indonesia menjalankan strategi multifaktor yang bisa menggeser pola aliansi di kawasan. Misalnya, diversifikasi pertahanan. Analis menyebut Indonesia fokus membeli sistem pertahanan yang tidak terlalu sensitif secara politis dari Rusia, seperti kendaraan lapis baja dan sistem pertahanan jarak pendek, demi menjaga jarak dari konfrontasi ideologis. Forum BRICS. Indonesia bersama Malaysia, Vietnam dan Thailand bergabung BRICS sebagai upaya ekonomi, sembari menegaskan keanggotaan itu tidak mengorbankan kemitraan tradisional dengan Barat. Pandangan geopolitik. Menurut Emil Afdaliani, Rusia memandang Asia Tenggara sebagai salah satu pilar dalam tatanan dunia multipolar dan giat menjalin kerja sama politik ekonomi dengan kawasan ini. Dukungan Uni Eropa maupun ASS yang ditekan sanksi mendorong Moskow untuk melihat ke arah timur dan merangkul ASEAN sebagai mitra, baru reaksi Sekutu Barat. Sejumlah pengamat mencatat Amerika Serikat dan Sekutu pernah memberi teguran keras. Bila pemimpin seperti Putin diundang resmi, misalnya skenario undangan Putin di KTT ASEAN. Dr. Ian Story, ISEAS, mengingatkan bahwa meskipun Rusia memiliki sahabat lama di ASEAN, Vietnam, Laos, Indonesia, Malaysia, Thailand, langkah-langkah Moskow menambah pengaruh di kawasan ini tetap menimbulkan kecemasan bagi Singapura dan Filipina yang memandang agresi Rusia sebagai ancaman. Demikian pula, peneliti Malaysia Tunku Mohar Mokhtar menegaskan kekecewaan yang semakin besar terhadap Barat bisa mendorong Indonesia dan Malaysia mendekat ke Rusia sebagai kekuatan alternatif. ASEAN melihat dinamika global saat ini dengan kewaspadaan. Blok ini berupaya menjaga stabilitas kawasan agar tidak terjerembab dalam blok kekuatan besar. Misalnya, pernyataan resmi KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo hanya menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan seruan gencatan senjata. Para pemimpin ASEAN mengakui perang Ukraina berdampak negatif pada kawasan. Situasi ini terus berdampak negatif terhadap kami, dan mereka bertekad menggandakan upaya untuk mengurangi dampaknya dan memastikan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan kawasan dan dunia. Dengan demikian, ketegangan antara blok besar, AS Rusia Tiongkok, diharapkan tidak memancing pecahnya persatuan ASEAN. Indonesia sendiri, seperti disinggung Presiden Jokowi di G20 2022, bertekad agar dunia tidak membiarkan terbelah menjadi blok-blok baru, menegaskan posisi Indonesia sebagai penengah yang ingin menghindari eskalasi konflik. Secara formal, ASEAN masih memelihara solidaritas dengan mengusung posisi bersama damai, misalnya menegaskan kedaulatan dan seruan perdamaian di forum internasional, namun kenyataannya solidaritas itu dibatasi konsensus longgar. Laporan media menunjukkan bahwa hanya sebagian besar anggota ASEAN saja yang secara eksplisit mengecam perang dan menjunjung kedaulatan Ukraina, sementara anggota lain abstain atau diam. Faktanya Vietnam dan Laos menolak memihak, sedangkan Singapura dan Filipina memainkan peran pro-Barat. Dengan kata lain, ASEAN secara serentak menyatakan menentang perang melalui retorika damai dan pernyataan bersama, tetapi pengambil kebijakan di tiap negara berbeda-beda. Hingga kini tidak tampak perpecahan struktural dalam ASEAN, blok tetap berkomitmen pada konsensus, namun sikap politik luar negeri anggota memang terfragmentasi. Beberapa mempertahankan politik non-blok dan kemitraan multipolar dengan Rusia-China, sedangkan lainnya cenderung mengikuti kebijakan Barat. Kesimpulannya, hubungan strategis Indonesia-Rusia memperkuat tren ASEAN menuju diplomasi multifaktor. Beberapa negara menyikapi positif diversifikasi ini, tetapi yang lain berhati-hati karena menilai keamanan kawasan bergantung pada keseimbangan blok. Para pengamat ASEAN mengamati bahwa Indonesia masih berusaha memosisikan diri sebagai penyeimbang, mempertahankan dialog dengan semua pihak demi menjaga stabilitas regional.
Data perdagangan dan perjanjian militer yang meningkat menunjukkan Moskow semakin berinvestasi di Asia Tenggara, namun ASEAN secara kolektif masih memilih jalan berhati-hati. Dengan demikian, integrasi Indo-Rusia belum mendorong realignment dramatis di ASEAN, meski jelas memunculkan perbedaan pandangan antar anggota mengenai orientasi geopolitik di kawasan.